Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjamin transparansi proses hukum yang dijalani Verdi Sambo. Jaminan transaksi juga berlaku pada rekonstruksi peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua yang akan digelar besok Selasa 30 Agustus 2022. Kepolisian akan mengungkap hasil rekonstruksi sesuai fakta yang ada. Kapolri juga mengatakan bahwa pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua hampir selesai. Koordinasi terkait pelimpahan berkas dengan Kejaksaan Agung juga sudah dilakukan kepolisian. Kan itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Untuk menjamin transparansi, rekonstruksi besok juga akan dihadiri oleh pihak eksternal, seperti Komnas HAM, para kuasa hukum tersangka, hingga jaksa penuntut umum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi kasus yang akan berlangsung besok pukul 10 rencananya akan melibatkan pihak pengawas dari internal. Rekonstruksi juga akan menjadi momen pertama kalinya Barada Richard Eliezer dipertemukan dengan 4 tersangka lainnya. Bagaimana dengan perlindungan hukumnya terhadap Barada Richard Eliezer yang saat ini berstatus sebagai justice kolaborator? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner dari Kompolnas Republik Indonesia, dan juga Ibu Susi Laning Tias, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Mas Wahyu, Ibu Susi. Selamat malam Mas Aryo. Selamat malam Mas Aryo. Saya ke Bu Susi dulu. Selamat malam Bu Susi. Ibu Susi, apakah besok Richard Eliezer akan hadir ataukah sesuai dengan permintaan LPSK, Richard Eliezer akan digantikan oleh pemeran pengganti dalam rekonstruksi besok? Sebenarnya kami tidak meminta secara khusus ya soal peran pengganti, tetapi kami membahas alternatif-alternatif yang bisa digunakan untuk Barada Eliezer ini tidak secara langsung berhadapan-hadapan dengan Verdi Sambo, karena memang kami kami mengkhawatirkan terkait dengan kondisi psikis Barada Eliezer yang kemudian bisa saja merasa tertekan ketika berhadapan secara langsung, karena memang situasi rekonstruksi biasanya itu kan ada perdebatan, ada obrolan dan sebagainya. Ini yang kita masih mengkhawatirkan itu, dan itu sebabnya kami masih berkoordinasi terkait dengan teknis besok seperti apa. Kalau artinya sampai malam ini kita berbicara belum ada keputusan secara resmi apakah besok Eliezer akan dihadirkan atau tidak ya? Seperti itu ya, Bu Susi ya? Begitu. Jadi besok pagi mungkin sudah ada keputusan, tapi yang pasti kami siap untuk melakukan pengamanan, dan sebenarnya Barada Eliezer sendiri juga sudah menyatakan komitmennya dari awal bahwa dia bersemangat dan berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini. Jadi proses hukum acara proses pemeriksaan dan acara pemeriksaan yang harus dijalani oleh Richard Eliezer, bisa jadi Richard Eliezer bersedia gitu ya. Jadi untuk sementara masih kami diskusikan lebih detail kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk besok kalau Eliezer hadir dan kalau Eliezer tidak hadir. Apakah dari Richard Eliezer sendiri sudah ada permintaan khusus agar tidak hadir di rekonstruksi besok untuk menghindari pertemuan dengan 4 orang tersangka lainnya kepada LPSK, Ibu Susi? Sebenarnya tidak ada, cuman memang Eliezer masih butuh meyakinkan diri supaya mempersiapkan diri untuk tidak merasa tertekan, dan yang pasti dia berkomitmen dan bersemangat ya untuk mengungkap kejahatan ini, sehingga diharapkan kalaupun dia hadir itu dia bisa kuat untuk menyampaikan keterangan-keterangannya dan bisa membantu penyidik untuk mengungkap kejahatan ini. Baik. Mas Wahyu, besok Komnas HAM dipastikan hadirkah sesuai dengan undangan dari Polri untuk ikut rekonstruksi? Dari Kompolnas. Dari Kompolnas bersama Komnas HAM? Ya, Komnas HAM. Kami hadir. Tadi kami sudah rapat dan sudah diputuskan yang besok akan hadir komisioner kami Pak Pujiartanto dan Pak Yusuf. Oke. Mengapa yang dituju beliau berdua? Karena beliau berdua itu yang kemarin mengikuti secara penuh sidang kode etik. Ketika sidang kode etik Pak FS ya, Pak Sambo, sehingga diharapkan dengan sudah kemarin kan sampai 13 jam lebih mengikuti dan ada mendengarkan semua penjelasan saksi, sekarang melihat
rekonstruksi di lapangan diharapkan bisa nyambung, bisa menguasai sehingga hal-hal yang kira-kira menjadi hambatan karena tugas kami mengawasi, Mas. Kan tugas rekonstruksi ini kan kewenangannya penyidik, yang punya usernya kan penyidik, dan disitulah ada arena untuk menguji persesuaian antara keterangan saksi atau tersangka mengenai kasus ini. Nah, kami sebagai pengawas fungsional mengamati semua tahapan-tahapan, proses-proses dan apa yang terjadi. Kalau ada hal yang dan catatan kami untuk mengakselerasi kasus ini, kami nanti akan sampaikan baik terbuka atau ada yang tertutup. Karena kepentingan Kompolnas agar kasus ini cepat selesai, cepat tapi hati-hati, sehingga kami akan semua proses kita ikuti, Mas. Ini. Baik. Dalam dialog kami sebelumnya, di segmen sebelumnya bersama Prof. Suparji Ahmad, Pak Wahyu, ada permintaan dari Prof. Suparji mengingatkan agar pasal 340 ini bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Rekonstruksi ini tidak hanya berhenti di Duren 3, tetapi juga ditarik ke belakang, ke tempat-tempat lainnya, seperti misalnya di Magelang. Apakah Kompolnas juga mempunyai pemikiran yang sama? Oh iya, bagi kami sepanjang ada hal-hal yang bisa menjadikan peristiwa ini terang benderang, kami dorong untuk dilakukan. Sudah banyak masukan kami kepada pihak Polri, memang itu kewenangan penyidik ya yang mempunyai kewenangan apakah nanti akan dilakukan juga rekonstruksi di tempat lain. Juga bisa jadi kan rekonstruksi ini permintaan jaksa nanti. Jadi saya kira apapun yang dilakukan penyidik dalam proses ini untuk membuat terangnya kasus ini, kita akan dorong, apalagi kita Kompolnas kan berada di bawah langsung Pak Presiden, dan beliau sudah secara tegas menegaskan tidak boleh ada yang ditutupi, harus terbuka. Kemudian Pak Kapolri juga sudah janji akan transparan, akuntabel, menggunakan scientific crime investigation. Maka kita dorong semua, dan saya kira rekonstruksi besok itu akan memperjelas selama Anda, apalagi baru saja tadi kan dari pihak jaksa kan mengembalikan berkas ya, jadi P19, karena dianggap di catatan jaksa masih ada anatomi kasus yang belum jelas. Saya kira besok jaksa juga hadir, jaksa berarti saya kira akan nanti dalam proses rekonstruksi mungkin ada diskusi atau apa, yang pasti posisi Kompolnas tetap pada tupoksinya kami mengawasi. Jadi kami tidak masuk ke dalam ranah penyidikan, tidak masuk ke dalam ranah instruksional rekonstruksi, tetapi kami amati semua proses, kami mencatat kalau hal yang perlu kita berikan masukan akan kita berikan masukan, hal yang perlu kita koreksi kita beri koreksi, Mas ya. Seberapa yakin Kompolnas pasal 340 ini bisa benar-benar dipakai di persidangan, karena mengingat sampai sejauh ini motif utama atau motif awal dari kasus ini pun juga masih belum terang benderang? Ya, saya kira ketika penyidik memutuskan sangkaannya dengan pasal 340, tentu sudah dengan banyak pertimbangan. Sekali lagi itu bukan tupoksi kami, tetapi kami melihat, kalau kita lihat kan penetapannya kan pasal 340, subsidiar 338, 55 dan 56. Tentunya 55 dan 56 ya. Artinya dari pihak penyidik kan sudah melihat rentetan ini, apalagi ada junto 5556 ini kan kaitannya dengan ikut serta dan membiarkan, sehingga bagi kami dengan penetapan pasal itu kita dorong saja apa yang menjadi kewenangan penyidik, biarlah penyidik yang bekerja, tetapi kami sebagai pengawas fungsional, dan kebetulan saat ini kami dilibatkan langsung di dalam tim khusus, maka tugas kami untuk mengawal kasus ini. Kita kawal sedetail mungkin, karena publik berharap agar peristiwa ini tidak berlarut-larut. Pimpinan negara sudah sampai 5 kali mengingatkan hal ini istimewa sekali, dan jangan sampai ini menjadi ikut mundur juga, sampai ada guyonan kalau perusahaan itu ada SP 1, 2, 3, ini sudah SP 5. Artinya SP 5 itu kepala negara sudah benar-benar atensi terhadap kasus ini. Nah, kami Kompolnas sebagai lembaga negara yang salah satu tugasnya untuk mengawasi Polri ya, untuk sebagai pengawas fungsional, ya kami tentu benar-benar serius. Karena itu kemarin waktu sidang kode etik 2 komisioner sampai full sampai pagi, sampai jam 3 pagi sampai subuh. Sekarang berdua itu kita tugaskan lagi untuk menghadiri
mengikuti proses rekonstruksi ini agar nyambung Mas, apa yang sudah informasi yang sudah diperoleh secara langsung pada saat sidang kode etik. Tentu walaupun itu sidang etik ya, tetapi banyak informasi yang terkait dengan kasus pidananya ya. Baik, nanti kita akan gali lagi Pak, seperti apa jalannya sidang kode etik yang berlangsung bertutup dari sisi Kompolnas yang juga hadir perwakilan dalam sidang tersebut, termasuk juga nanti dari LPSK seperti apa kondisi dari Barada Richard Eliezer hingga hari ini, 1 hari sebelum rekonstruksi yang berlangsung besok. Kami akan segera kembali, saya Pariwara, pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.